Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Janah dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2024. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus, yaitu kasus yang pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius dan spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagai masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan soal dan jawaban tentang kasus tersebut. Nah, soal yang pertama, religius atau spiritual. Nah, untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, masjid dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memperdalam pemahaman agama serta mempererat ikatan emosional umat dengan Allah. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, kajian rutin dengan kegiatan ilmiah, Ramadan dan hari-hari besar Islam, atau program beribadah. Nah, soal yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Masjid dapat menjadi pusat pengembangan fisik dan spiritual umat, terutama dalam mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Nah, soal yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual, masjid dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang memperhatikan semua aspek ini. Berikut adalah beberapa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diadakan. Nah, yang pertama, emosional. Pelatihan emosional mengatakan seminar atau pelatihan tentang kecerdasan emosional atau IQ yang meliputi cara mengelola emosi, meningkatkan kesabaran, mengatasi stres, dan memperbaiki hubungan interpersonal. Pelatihan ini penting agar jamaah dapat berinteraksi dengan lebih baik dalam kehidupan dan mengatasi tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Kegiatan pendampingan psikologis menyelenggarakan seksi konseling bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk masalah pribadi atau keluarga atau mental. Mengundang psikolog atau konselor untuk berbicara tentang cara menghadapi tekanan hidup dan membangun ketahanan mental dalam perspektif Islam. Nah, selanjutnya intelektual. Kajian ilmiah dan pendidikan keagamaan, mengadakan kelas tafsir Al-Quran atau hadis, fikih, dan ilmu agama lainnya untuk meningkatkan pemahaman intelektual jamaah tentang agama. Program ini bisa mencakup pembelajaran berbasis diskusi agar peserta aktif bertanya dan memahami aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan literasi digital. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, masjid bisa mengadakan pelatihan literasi digital untuk membantu jamaah, terutama pemuda, atau mengakses ilmu pengetahuan secara online. Belajar menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan dan perkembangan serta menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial. Pelatihan keterampilan profesional menyelenggarakan program pelatihan keterampilan profesional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, programming, atau ahli teknis lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual jamaah dalam bidang pekerjaan dan usaha. Nah, selanjutnya spiritual. Kelas zikir atau zikir bersama mengadakan kegiatan zikir bersama atau kelas pengajian yang mengajarkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam spiritual, serta menjaga hati tetap bersih dan tenang. Program ini dapat diadakan secara rutin setiap minggu dan bisa juga mencakup kajian tasawuf untuk meningkatkan kualitas spiritual jamaah. Nah, selanjutnya retret spiritual dan pelatihan kepemimpinan Islami.
menyelenggarakan retret spiritual, contohnya di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Allah, serta memperdalam nilai-nilai Islam, selain itu mengadakan pelatihan kepemimpinan Islam bagi pemuda agar mereka dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan penuh kasih sayang. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu sejahtera. Masjid bisa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dengan menyediakan program yang mendukung kemandirian ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan membantu jamaah mengelola keuangan mereka dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, yang pertama, program kewirausahaan bisnis syariah. Pelatihan kewirausahaan mengadakan program pelatihan tentang wira swasta dan manajemen usaha berbasis syariah, seperti bagaimana memulai usaha, mengelola bisnis, serta memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah yang halal. Ini bisa termasuk pelatihan dalam hal pemasaran, manajemen keuangan, dan distribusi penduduk dengan cara yang adil. Dan selanjutnya, bantuan modal usaha. Masjid dapat membentuk koperasi syariah atau dana zakat yang khusus menyediakan modal usaha untuk jamaah yang membutuhkan dengan sistem yang adil dan berbasis hasil, bukan berbunga atau riba. Ini dapat membantu jamaah yang ingin memulai usaha kecil atau menengah, namun terkendala modal. Yang selanjutnya, yang kedua, program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan infak. Distribusi zakat dan infak secara produktif. Selain memberi zakat dan membentuk konsumtif, masjid bisa mengembangkan program yang menggunakan zakat dan infak untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha kecil, atau bantuan pendidikan untuk anak jamaah yang kurang mampu. Selanjutnya, bank sampah atau pengelolaan barang bekas. Masjid bisa mengorganisir bank sampah atau pengelolaan barang bekas di sekitar lingkungan masjid. Jamaah dapat mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dapat memberikan peluang ekonomi bagi jamaah sekaligus membantu menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya pelatihan manajemen keuangan. Pendidikan pengelolaan keuangan pribadi menyelenggarakan seminar atau pelatihan mengenai manajemen keuangan syariah, termasuk cara mengelola pengeluaran rumah tangga, menabung, berinvestasi, dan menghindari utang yang tidak produktif. Hal ini membantu jamaah untuk lebih bijaksana dalam mengelola uang dan meningkatkan kestabilitas ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya program kredit mikro syariah. Jika kemungkinan, masjid bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan kredit mikro dengan sistem bagi hasil yang adil untuk mendukung usaha kecil dan menengah di kalangan jamaah yang membutuhkan pembiayaan usaha mereka. Nah, selanjutnya yang keempat, pembinaan dan jaringan kerja. Membangun jaringan kerja dan usaha. Masjid bisa memfasilitasi jaringan usaha dan karir bagi jamaah, di mana mereka bisa saling bertukar informasi mengenai lingkungan peluang kerja, proyek bisnis, atau investasi. Ini bisa dilakukan melalui forum atau grup khusus yang mempertemukan para pengusaha dan profesional dari jamaah masjid. Kerja sama dengan perusahaan atau lembaga. Nah, ini mengadakan program rekrutmen bersama perusahaan atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dari jamaah, terutama bagi mereka yang baru lulus sekolah atau universitas. Hal ini memberikan peluang bagi jamaah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Nah, selanjutnya kasus yang kedua,
sini saya akan membacakan kasus tersebut. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan sebagai seorang kepala sekolah. Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia mendapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu mu'alim atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir atau pemberi nasihat, dan mursyid sebagai pembimbing. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan soal tersebut. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan jawaban. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada pendidik untuk memegang prinsip yang mencakup aspek intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Beberapa prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang pendidik dalam Islam antara lain kebijaksanaan dan kelembutan, hikmah dan lembut. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita untuk mengajar dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan yang penuh pengertian dan kesabaran. Pendekatan yang keras tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dapat menimbulkan ketakutan dan penghambatan siswa untuk belajar. Nah, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, selanjutnya kasih sayang dan empati atau rahmah. Seorang pendidik dalam Islam harus memiliki rasa kasih sayang dan empati termasuk siswanya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang penuh kelembutan kepada umatnya. Hal ini termasuk dalam usaha membangun hubungan emosional yang baik dengan siswa, yang akan membantu mereka merasa nyaman dan lebih terbuka dalam belajar. Nah, selanjutnya mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Islam menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan. Seorang pendidik tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia pada siswa. Ustadz Hasan perlu menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak Islami dalam setiap pengajaran. Nah, selanjutnya sabar dan menghargai perbedaan. Sabar atau toleransi. Islam mengajarkan pentingnya sabar dalam mendidik, serta menghargai perbedaan dalam kemampuan dan latar belakang siswa. Hal ini penting agar Ustadz Hasan dapat lebih peka terhadap kebutuhan emosional dan intelektual setiap siswa. Nah, selanjutnya memberikan nasihat dan pembimbing, muzakir atau mursyid. Pendidik harus mampu memberikan nasihat yang membangun serta pembimbingan bagi siswa dalam memahami kehidupan dan nilai-nilai Islami. Ustadz Hasan harus berperan sebagai seorang pembimbing yang memberi petunjuk kepada siswanya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, membangun keterbukaan dan dialog. Ustadz Hasan perlu menciptakan suasana di mana siswa merasa bebas untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan. Ia dapat memulai dengan menyapa siswa dengan ramah, bertanya tentang kegiatan mereka, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalah atau kekhawatiran mereka. Dengan membangun keterbukaan, siswa akan merasa dihargai dan lebih nyaman untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya, memberikan apresiasi dan penguatan positif. Untuk menciptakan hubungan emosional yang lebih baik, Ustadz Hasan bisa lebih sering memberikan pujian atau operasi kepada siswa, baik
baik atas prestasi akademik ataupun sikap mereka dalam kelas. Penguatan positif ini bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjalin kedekatan yang lebih baik. Ustadz Hasan bisa memuji siswa di depan kelas atau memberikan penghargaan khusus untuk mencapai yang baik. Nah, selanjutnya menggunakan pendekatan personal. Ustadz Hasan dapat mengenal lebih dekat kepribadian dan minat setiap siswa dengan berbicara secara pribadi. Ini akan membantu memahami kondisi emosional mereka dan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan masing-masing. Jika siswa merasa diperhatikan secara personal, mereka akan lebih merasa nyaman dan lebih terbuka dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, metode diskusi kelompok dengan fokus pada nilai-nilai Islam. Ustadz Hasan dapat membagi siswa dalam kelompok kecil dan memberikan topik disukai yang mengarah pada nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, toleransi, dan tanggung jawab. Dengan cara ini, siswa berpikir kritis sekaligus memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, permainan edukasi yang mengandung peran moral. Menggunakan permainan edukasi yang menyenangkan seperti kuis Islam atau tebak kata dapat membuat suasana lebih ceria. Permainan ini juga bisa mengandung nilai-nilai akhlak atau kisah Nabi yang mengajarkan moral dan etika yang baik. Ustadz Hasan bisa memanfaatkan metode ini untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mendidik. Nah, selanjutnya tanya jawab dengan pendekatan santai. Ustadz Hasan bisa melakukan sesi tanya jawab dengan pendekatan yang lebih santai dan tanpa tekanan. Ini bisa berupa sesi tanya jawab interaktif di mana siswa merasa bebas untuk bertanya tanpa takut dihukum dan dihakimi. Dengan cara ini, siswa akan lebih nyaman dan dihargai. Selanjutnya, dengan menerangkan strategi dan kegiatan ini, Ustadz Hasan dapat memperbaiki pendekatan dalam mengajarkan peningkatan hubungan emosional dengan siswa serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik dan islami. Nah, teman-teman, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Nah, yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin berarti bahwa Islam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta, baik manusia, makhluk hidup, dan lainnya, maupun alam itu sendiri. Prinsip ini tercermin dalam banyak ajaran Islam yang mengedepankan kedamaian, toleransi, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Nah, teman-teman, di sini ada Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Dan kami tidak akan mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Nah, ajaran Islam mengajak umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, menjaga lingkungan, menghormati hak-hak orang lain, dan menciptakan perdamaian. Islam tidak hanya memberikan petunjuk untuk kehidupan spiritual, tetapi juga memberikan petunjuk tentang cara hidup yang harmonis di dunia ini. Nah, selanjutnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus mengikuti pedoman-pedoman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti riba atau bunga, gharar, atau ketidakpastian atau spekulasi. Nah, sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial melalui prinsip keadilan, berbagai risiko, dan ketidakadanya eksploitasi. Salah satu contoh ekonomi syariah adalah sistem bagi hasil mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ekonomi syariah juga mendorong kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat
seperti investasi di bidang yang halal dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial. Selanjutnya, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang sangat mulia dan sakral, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga untuk memberi keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan." Nah, teman-teman, pernikahan dalam Islam ini juga bertujuan untuk saling melengkapi, menjaga kehormatan, mengedepankan prinsip saling sepakat atau persetujuan antara kedua pihak yang menikah. Adanya wali untuk perempuan dan pemberian mahar atau mas kawin. Selain itu, Islam mendorong pasangan untuk saling menjaga komunikasi, menghormati hak pasangan, dan bersama-sama berusaha dalam membangun kehidupan yang sejahtera dan penuh kasih sayang. Nah, teman-teman, di sini juga ada kesimpulan. Masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan bagi jamaah, bukan hanya dalam hal spiritual, tapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan menyelenggarakan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan melalui ekonomi, zakat, dan infak, serta pendidikan pengelolaan keuangan, masjid dapat berperan besar dalam menciptakan umat yang lebih cerdas, mandiri, dan sejahtera. Program-program ini juga dapat mengarah pada tercipta masyarakat yang lebih adil, berkualitas, dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.